Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Idris Kamal dari Fakultas Hukum. Saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Salinan Rekam Medis Lengkap sebagai syarat tambahan dalam pengajuan klaim asuransi kesehatan PT ALI dalam perspektif hukum perjanjian dihubungkan dengan peristiwa yang diakomodasi dalam perjanjian asuransi. Pertama-tama saya ingin menjelaskan perihal latar belakang. Saya menjelaskan terkait asuransi. Asuransi diatur di dalam beberapa peraturan, yaitu pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, lalu di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang mana merubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang usaha perasuransian. Lalu berikutnya perjanjian. Terkait perjanjian diatur di dalam pasal 1313 KUH Perdata, dan terkait syarat sah perjanjiannya diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Lalu perjanjian asuransi ini adalah hasil kombinasi antara asuransi dan perjanjian yang mana memiliki asas-asas tertentu dan juga prestasinya terrealisasi apabila ada suatu peristiwa tertentu. Dan terkait perjanjian asuransi ini diatur dalam pasal 255 KUHD, yang mana perjanjian asuransi harus dimuat dalam akta yang disebut polis. Lalu permasalahan dalam latar belakang ini adalah adanya hambatan pembayaran klaim asuransi kesehatan oleh PT ALI, yang mana hambatan tersebut berupa permintaan salinan rekam medis lengkap oleh PT ALI kepada kliennya yang bernama Franz di klaim beliau yang ketiga, yang mana 2 klaim sebelumnya berhasil, tetapi yang terakhir mengalami hambatan berupa permasalahan ini. Dan permintaan ini dilakukan secara sepihak dan tidak dicantumkan sebelumnya dalam polis. Maka dari itu, PT ALI dinilai melanggar asas etikat baik dalam perjanjian asuransi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Di sini saya memiliki 2 identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi pembayaran klaim asuransi kesehatan di PT ALI dihubungkan dengan etikat baik pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Yang kedua, bagaimana penerapan syarat tambahan oleh perusahaan asuransi berupa salinan rekam medis lengkap dihubungkan dengan prinsip etikat baik dalam perjanjian asuransi atau klaim asuransi. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui prosedur pembayaran klaim asuransi kesehatan di PT ALI dihubungkan dengan pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan yang dapat dilakukan pihak perusahaan asuransi untuk memperoleh syarat tambahan berupa salinan rekam medis lengkap dihubungkan dengan prinsip etikat baik dalam perjanjian asuransi. Untuk metode pendekatan menggunakan periode normatif, klasifikasi penelitian dan deskriptif analisis, metode pengumpulan data dengan studi perpustakaan, dan metode analisis data menggunakan metode penafsiran hukum. Lalu masuk ke dalam hasil dan pembahasan penelitian IM yang pertama. Pertama-tama di sini saya menjelaskan terlebih dahulu terkait prosedur pembayaran klaim asuransi kesehatan di PT ALI yang seharusnya, yang mana dari awal tertanggung meminta form dan mengisi form PT ALI di rumah sakit sampai berkas tersebut dikumpulkan dan dikirim ke PT ALI, lalu dianalisis dan diproses oleh staf PT ALI. Kemudian dari situ dapat disimpulkan bahwa PT ALI tidak menjelaskan atau memberikan informasi terkait permintaan syarat tambahan berupa salinan rekam medis lengkap sebagai syarat untuk pengajuan klaim asuransi. Maka dari itu, PT ALI dinilai melanggar pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tentang etikat baik dalam perjanjian. Terkait etikat baik, ada 2 unsur, yaitu etikat baik prakontrak dan etikat baik pelaksanaan kontrak. Terkait etikat baik prakontrak adalah etikat baik yang terjadi di saat atau sebelum kontrak itu dibuat, dan pelaksanaan kontrak adalah etikat baik yang dilakukan di saat kontrak tersebut telah berjalan. Untuk pembahasan IM yang kedua, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang rekam medis lengkap, yang mana diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes /Per/3/2008 pasal 1 ayat 1. Pasal 1, yang mana rekam medis lengkap adalah suatu dokumen tentang rekam-rekam di ranah medis. Lalu terkait kepemilikan rekam medis lengkap diatur dalam peraturan yang sama, tetapi di dalam pasal 12, di situ dijelaskan bahwa kepemilikan rekam medis lengkap adalah milik rumah sakit dan tidak boleh disebarluaskan ke pihak manapun tanpa seizin rumah sakit, termasuk kepada perusahaan asuransi. Dan yang boleh disebarluaskan hanyalah
ringkasan rekam medis saja atau biasa disebut resume medis. Lalu di sini untuk dalam EM di sini kan dijelaskan perjanjian asuransi atau polis asuransi. Mengapa disebut demikian? Karena di dalam pasal 255 KUHD dijelaskan bahwa perjanjian asuransi ditulis dalam akta yang disebut polis asuransi. Lalu untuk etikat baik di dalam perjanjian asuransi diatur dalam pasal 251 KUHD tentang etikat baik. Akan tetapi di dalam pasal tersebut menjelaskan dan menitikberatkan kepada tertanggunglah yang selalu harus melakukan etikat baik. Maka dari itu dilakukan penafsiran secara gramatikal di mana tidak seharusnya seperti itu, melainkan penanggung pun harus melakukan etikat baik juga, yang mana harus balance itu harus seimbang, dua-duanya melakukan etikat baik, tidak hanya tertanggung saja. Kesimpulan dari presentasi dari CV saya yaitu berdasarkan ulasan penulis di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi pembayaran klaimnya PT ALI sebelumnya tidak menjelaskan atau memberikan informasi terkait akan diperlukannya atau akan adanya syarat tambahan berupa salinan rekam medis lengkap sebagai syarat untuk pengajuan klaim yang mana dalam hal ini jelas penanggung melanggar prinsip etikat baik dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat 3 dan yang harus diberikan hanyalah resume medis saja. Lalu seharusnya pihak penyelenggaraan asuransi lebih mengedepankan asas etikat baik sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata ayat 3 sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan kerugian bagi tertanggung. Sekian presentasi dari saya, maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.